Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan si burung emas. Suatu hari, raja mengadakan sayembara di istana. Ia tampak muram dan gusar. Para menteri dan penasihat kebingungan, sebab biasanya raja selalu ceria jika mengadakan pertemuan. "Aku memiliki masalah besar," seru raja. "Pedagang tua yang sangat setia kepadaku telah kehilangan sesuatu yang berharga dan aku ingin seseorang menemukannya." Para menteri saling berpandangan, tak ada yang berani menjawab. Hanya Abu Nawas yang tetap tenang dan tersenyum. "Apa yang hilang, Baginda?" tanya Abu Nawas. Pedagang tua itu maju ke depan, wajahnya muram. "Seekor burung emas milikku telah dicuri. Burung itu sangat cerdas, bisa berbicara dan bernyanyi lebih merdu dari penyanyi istana. Aku sangat menyayanginya." Abu Nawas mengangguk. "Apakah ada petunjuk siapa yang mencurinya?" Pedagang itu menghela napas. "Tidak ada yang tahu, tapi aku yakin burung itu masih ada di kota ini, karena ia pasti akan berkicau jika dibawa ke tempat lain." Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menemukan burung itu secepatnya. Jika berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Jika gagal, kau tahu sendiri akibatnya." Abu Nawas mengangguk dan segera memulai pencariannya. Abu Nawas berjalan-jalan di pasar dan bertanya kepada banyak orang. Namun, tidak ada yang tahu tentang burung emas itu. Ia lalu pergi ke rumah-rumah orang kaya, berharap menemukan petunjuk. Saat tiba di depan rumah saudagar Karim, seorang pria kaya yang terkenal licik, Abu Nawas mendengar suara aneh. Dari dalam rumah itu terdengar nyanyian merdu. "Aku burung emas, aku burung emas, aku rindu pemilikku." Mata Abu Nawas berbinar. "Ini pasti burung yang kucari," gumamnya. Abu Nawas mengetuk pintu rumah saudagar Karim. Saudagar itu membuka pintu dengan wajah curiga. "Abu Nawas, ada apa?" Abu Nawas tersenyum. "Wahai saudagar Karim, aku sedang mencari burung emas yang hilang. Raja memerintahkan untuk menemukannya. Aku mendapat kabar bahwa burung itu ada di rumah ini." Saudagar Karim tertawa kecil. "Burung emas? Aku tidak punya burung emas." Abu Nawas berpura-pura berpikir. Sayang sekali, padahal raja mengatakan bahwa barang siapa yang membantu menemukan burung emas itu, ia akan diberi hadiah 10 kantong emas. Mata saudagar Karim langsung berbinar. 10 kantong emas? "Iya, tentu saja," kata Abu Nawas dengan santai. "Tapi kalau burungnya tidak ada di sini, aku akan mencari di tempat lain." Saudagar Karim menatap Abu Nawas, lalu berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, "Tunggu, aku baru ingat. Aku menemukan seekor burung emas beberapa hari lalu di pasar. Mungkin itu burung yang kau cari." Ia masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan sangkar besar berisi burung emas yang bernyanyi gembira. "Aku burung emas, aku burung emas, aku ingin pulang." Abu Nawas tersenyum puas. "Wah, rupanya burung ini memang berada di rumahmu, saudagar Karim." Saudagar Karim tertawa canggung. "Hehehehe, aku hanya menemukannya di jalan. Aku pikir tidak ada pemiliknya, jadi aku rawat saja." Abu Nawas menepuk bahu saudagar itu. "Terima kasih, wahai saudagar Karim. Kau telah membantuku menemukan burung emas ini." "Jadi, aku dapat 10 kantong emas?" tanya saudagar Karim dengan penuh harap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, tidak. Hadiah itu hanya untuk mereka yang menemukan burung emas, bukan yang menyembunyikannya."
Wajah saudagar Karim langsung pucat. "Tunggu, ini jebakan." Abu Nawas tertawa. "Bukan jebakan, hanya keadilan. Dan sebagai hukuman, mulai sekarang, setiap Jumat kau harus membagikan makanan kepada fakir miskin selama setahun penuh." Saudagar Karim hanya bisa mengangguk pasrah. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan burung emas itu kepada pedagang tua. Pedagang itu menangis bahagia. "Terima kasih Abu Nawas, aku sangat bersyukur." Raja pun tertawa senang. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku akan memberimu hadiah 2 kantong emas." Namun tiba-tiba burung emas berkicau, "Baginda, jika engkau benar-benar murah hati, berilah dia 5 kantong emas." Raja terkejut. "Burung ini pintar juga." "Baiklah Abu Nawas, kau dapat 5 kantong emas." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih Baginda. Dan terima kasih juga untuk burung emas yang baik hati ini." Burung emas berkicau dengan riang dan seluruh istana tertawa bersama. Cerita selanjutnya. Keajaiban Abu Nawas di negeri tanpa waktu. Suatu hari Abu Nawas dan sahabatnya, Jalal, seorang pemuda cerdik tapi sedikit pemalas, sedang berjalan-jalan di padang pasir. Mereka berdua tersesat hingga menemukan sebuah negeri yang aneh. Negeri itu tampak seperti negeri biasa, dengan rumah-rumah, pasar, dan istana raja. Namun, ada satu hal yang membuat mereka bingung. Tidak ada satupun jam, lonceng, atau matahari yang terlihat. Semua orang tampak sibuk, tapi anehnya tidak ada yang tahu apakah hari masih pagi, siang, atau malam. Jalal menggaruk kepalanya. "Abu, aku merasa seperti di negeri para kelelawar. Aku lapar, tapi aku tidak tahu ini waktu makan siang atau tengah malam." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Sabar Jalal, mari kita tanyakan kepada seseorang." Mereka berdua menghampiri seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan rumahnya dengan tatapan kosong. "Pak tua, bolehkah kami bertanya, mengapa negeri ini tampak seperti negeri tanpa waktu?" tanya Abu Nawas. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Ah, kalian pasti pendatang. Dulu, negeri ini memiliki waktu seperti negeri lainnya. Tapi semuanya berubah ketika raja kami yang pelupa marah besar." Jalal mengernyit. "Pelupa? Memangnya dia lupa apa?" "Lupa ulang tahunnya sendiri," kata lelaki tua itu dengan ekspresi lelah. Suatu hari, raja ingin merayakan ulang tahunnya, tapi ia tidak ingat tanggalnya. Ia bertanya kepada penasihat kerajaan, tapi mereka pun bingung. Marah, raja memerintahkan agar semua penunjuk waktu dihancurkan. Ia berkata, "Jika aku tidak bisa tahu kapan ulang tahunku, maka tidak ada seorang pun yang boleh tahu waktu." Sejak saat itu, tidak ada lagi waktu di negeri ini. Abu Nawas menahan tawa, sementara Jalal terkejut. "Jadi bagaimana kalian tahu kapan makan atau tidur?" "Kami hanya mengandalkan perasaan. Jika lapar kami makan, jika mengantuk kami tidur. Tapi ini membuat hidup jadi kacau. Para pedagang tak tahu kapan membuka toko, petani bingung kapan harus menanam, dan bahkan raja sendiri sering lupa kapan harus mengadakan pertemuan penting." Jalal tertawa. "Wah, berarti kalau aku tinggal di sini, aku bisa tidur seenaknya." Abu Nawas memutar bola matanya. "Jalal, ini bukan waktunya bercanda. Kita harus menemui raja." Setelah berjalan melewati banyak penjaga yang tampak bingung karena mereka tidak tahu kapan giliran berjaga mereka selesai, akhirnya mereka tiba di istana. Mereka diperbolehkan masuk setelah meyakinkan penjaga bahwa mereka mungkin bisa membantu raja mengatasi kebingungan waktunya. Di dalam istana, raja duduk di singgasananya sambil menggigit kukunya. Matanya merah seperti kurang tidur. Ia tampak gelisah. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas,
sambil membungkuk hormat. Kami mendengar bahwa negeri ini telah kehilangan waktu karena perintah Baginda sendiri. Raja mendesah. Benar, waktu itu hanya membuat segalanya lebih rumit. Jalal tiba-tiba berseru, tapi Baginda, bagaimana Baginda tahu kapan harus makan? Raja mengangkat bahunya. Jika aku lapar, aku makan. Dan bagaimana Baginda tahu kapan harus tidur? Lanjut Jalal. Jika aku mengantuk, aku tidur. Abu Nawas tersenyum. Baginda, bagaimana Baginda tahu kapan harus menerima pajak dari rakyat? Raja mengerutkan dahi. Ia mulai berpikir. Abu Nawas melanjutkan, jika tidak ada waktu, bagaimana Baginda tahu kapan masa pemerintahan Baginda sudah berakhir? Wajah Raja mendadak pucat. Ia melirik para pejabatnya yang mulai berbisik-bisik. Jalal yang selalu suka menambah kekacauan, menimpali, betul sekali, bisa jadi Baginda sudah melewati batas pemerintahan dan rakyat harus segera memilih raja baru. Para pejabat langsung riuh. Beberapa di antaranya mulai membicarakan pemilihan raja baru. Raja yang tadinya tenang langsung panik. Abu Nawas, Jalal, apa yang harus kulakukan? Seru Raja dengan wajah tegang. Abu Nawas tersenyum. Baginda hanya perlu mengembalikan waktu ke negeri ini. Biarkan rakyat mengetahui kapan siang dan kapan malam, kapan mereka harus bekerja dan kapan mereka harus beristirahat. Dengan begitu, Baginda tetap bisa memerintah dengan bijaksana. Raja berpikir sejenak, lalu berteriak, "Pengawal, segera buat jam-jam baru dan umumkan bahwa mulai hari ini, waktu kembali ke negeri ini." Tak lama kemudian, jam-jam mulai berdenting di pasar, lonceng kembali berbunyi di menara, dan kehidupan menjadi lebih teratur. Para pedagang kembali berdagang dengan jadwal yang jelas. Para petani mulai bercocok tanam dengan waktu yang tepat, dan bahkan penjaga istana akhirnya tahu kapan giliran mereka berakhir. Jalal, yang tadinya ingin menikmati hidup tanpa waktu, malah tertidur di depan istana. "Abu, kenapa kau mengembalikan waktu? Aku hampir bisa hidup tanpa jadwal." Abu Nawas tertawa. "Jalal, tanpa waktu, kau mungkin akan tidur sepanjang hidupmu dan baru bangun ketika dunia sudah berubah." Sebelum pergi, Raja berkata, "Abu Nawas, engkau benar-benar bijaksana. Aku harus lebih menghargai waktu mulai sekarang." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, jika suatu hari Baginda lupa lagi, panggil saja hamba. Tapi jangan lupa, panggil hamba di waktu yang tepat." Mendengar itu, Raja tertawa, para pejabat tertawa, rakyat tertawa, bahkan Jalal yang setengah tertidur pun ikut tertawa. Sebelum akhirnya mendengkur keras. Cerita selanjutnya, misteri Abu Nawas dan sumur tak berdasar. Suatu hari, seorang penduduk desa datang berlari ke istana dengan wajah panik. Pakaiannya berdebu, napasnya terengah-engah, dan rambutnya kusut seperti habis bertarung dengan kambing. Ia langsung berlutut di hadapan Raja dan berkata, "Baginda, tolonglah kami. Di desa kami ada sumur aneh yang tidak berdasar." Raja yang sedang menikmati anggur segar hampir tersedak. "Apa maksudmu tidak berdasar?" Penduduk desa itu menggeleng. "Kami sudah mencoba mengukur kedalamannya dengan tali sepanjang 100 depa, tapi tetap tidak sampai ke dasarnya. Bahkan, kami melempar batu besar ke dalamnya, tapi tidak pernah terdengar bunyinya jatuh." Para menteri mulai berbisik-bisik. Menteri pertama berkata, "Mungkin sumur itu adalah pintu menuju dunia jin." Menteri kedua menyahut, "Atau mungkin sumur itu sebenarnya lubang ke perut bumi." Menteri ketiga yang paling gemuk malah berkata, "Atau mungkin sumur itu lubang ke dapur rahasia yang menyimpan semua makanan istana." Raja mendengus kesal. "Aku tidak butuh dugaan.
Aku butuh seseorang yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang penjaga istana berbisik, "Baginda, bagaimana kalau kita meminta Abu Nawas menyelidikinya?" Mata raja berbinar. "Betul, Abu Nawas pasti punya cara cerdik." Maka utusan kerajaan segera dipanggil untuk memanggil Abu Nawas. Setelah mendengar perintah raja, Abu Nawas berangkat ke desa itu bersama beberapa pengawal dan satu orang lagi yang tidak diundang, Abu Bahil, lelaki paling pelit di kerajaan. Abu Bahil sebenarnya tidak tertarik dengan sumur tak berdasar. Ia hanya ikut karena mendengar ada kemungkinan menemukan harta karun di dalamnya. Setibanya di desa, Abu Nawas melihat sumur yang dimaksud. Benar saja, sumur itu begitu gelap hingga tak bisa dilihat dasarnya. Seorang warga berkata, "Kami sudah mencoba segalanya. Kami melempar batu, bahkan ember berisi air, tapi semuanya lenyap." Abu Bahil yang penasaran langsung mengambil sekeping uang tembaga dari sakunya, menciumnya dulu, lalu melemparkannya ke dalam sumur. Semua orang menahan napas, menunggu apakah ada suara jatuh. Tapi sunyi, tak ada suara apapun. Abu Bahil langsung panik. "Harta karunku hilang. Kita harus menemukan dasar sumur ini." Penduduk desa berbisik ketakutan. "Ini pasti sumur iblis." Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Jangan takut, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Abu Nawas meminta beberapa orang membawa kayu dan jerami kering. Ia kemudian membakar jerami itu hingga menghasilkan banyak asap, lalu meniupkan asap itu ke dalam sumur dengan kipas besar. Penduduk desa bingung. "Apa yang kau lakukan?" Abu Nawas hanya tersenyum. "Jika sumur ini benar-benar tak berdasar, maka asap ini akan terus hilang. Tapi jika ada sesuatu di bawah sana, asapnya akan keluar di tempat lain." Setelah beberapa saat, seorang anak desa berlari-lari dari hutan sambil berteriak, "Ada asap keluar dari bukit di sana." Semua orang tersentak. Abu Nawas tertawa. "Seperti dugaanku, sumur ini bukan tanpa dasar, melainkan terhubung ke gua bawah tanah." Penduduk desa terperangah. Mereka mengikuti Abu Nawas menuju bukit di kejauhan dan menemukan sebuah gua dengan mulut besar. Benar saja, di dalam gua itu terdapat semua benda yang mereka lempar ke dalam sumur, batu-batu, ember, bahkan lentera Abu Nawas yang masih menyala. Tapi yang paling mengejutkan, ada seorang pria tua yang duduk di dalam gua, bersin-bersin karena asap. "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. Pria tua itu terbatuk. "Aku adalah Rahman, si pertapa gua. Sudah berbulan-bulan aku tinggal di sini dengan tenang, sampai tiba-tiba semua orang mulai melemparkan barang ke sumur ini. Batu, ember, bahkan koin." Abu Bahil langsung maju dengan wajah penuh harapan. "Mana koin tembagaku?" Rahman mengangkat satu keping koin berdebu. "Ini yang kau cari?" Abu Bahil tersenyum lebar dan langsung meraih koinnya. "Harta karunku kembali, aku sangat bahagia." Penduduk desa terdiam. Mereka baru sadar bahwa Abu Bahil lebih peduli pada satu keping koin daripada misteri sumur yang hampir membuat mereka ketakutan setengah mati. Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan temuannya kepada raja. "Baginda, sumur itu bukan tanpa dasar. Air di dalamnya telah mengikis tanah dan menciptakan lorong yang terhubung ke gua bawah tanah. Itulah mengapa semua benda yang dilempar ke dalam sumur lenyap karena jatuh ke dalam gua." Raja tertawa senang. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku nyaris percaya bahwa sumur itu adalah rumah jin." Sebagai hadiah, raja memberikan Abu Nawas sekantong emas dan satu ekor kuda. Namun sebelum Abu Nawas bisa pergi, Abu Bahil maju dengan wajah berharap. "Baginda, aku juga menemukan sesuatu dalam penyelidikan ini."
Raja mengangkat alis. "Apa yang kau temukan?" "Aku menemukan kembali koin tembagaku yang hampir hilang," kata Abu Bahil dengan bangga. Semua orang di istana tertawa. Raja pun berkata, "Baiklah, sebagai hadiah untukmu, aku akan menambah 1 keping koin tembaga lagi." Abu Bahil berseri-seri seperti mendapat harta karun besar. "Terima kasih Baginda, aku sangat bersyukur." Abu Nawas menggeleng-geleng sambil tersenyum. "Luar biasa, aku mendapatkan sekantong emas, tapi Abu Bahil lebih bahagia dengan 1 keping tembaga." Semua orang di istana tertawa dan nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang paling cerdik di negeri itu. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan lukisan yang hidup. Suatu hari, raja mengadakan pameran seni di istana. Para pelukis terbaik dari seluruh negeri datang membawa lukisan mereka. Ada yang melukis pemandangan, ada yang menggambar kuda-kuda gagah, dan ada juga yang melukis wajah raja dengan dagu lebih tajam dari pedang penjaga istana. Tentu saja pelukis ini langsung mendapat hadiah karena raja senang melihat dirinya terlihat lebih tampan. Di antara semua lukisan itu ada satu yang paling aneh. Itu adalah lukisan seorang lelaki tua yang tersenyum lebar. Yang membuatnya aneh, setiap kali orang melihat lukisan itu dari sudut yang berbeda, ekspresinya berubah. Kadang tersenyum, kadang mengernyit, bahkan kadang terlihat seperti tertawa geli. Seorang menteri berkata, "Baginda, lukisan ini sepertinya hidup." Mata raja membesar. "Lukisan hidup? Ini pasti keajaiban." Namun, tiba-tiba ada seorang pria tua datang dengan wajah panik. "Baginda, itu lukisan saya, dan lukisan itu bukan hidup, melainkan kena kutukan." Seluruh istana terdiam. "Kutukan?" tanya raja penasaran. Pria tua itu mengangguk. "Setiap kali aku menggambar wajah seseorang, ekspresinya akan berubah-ubah sendiri. Aku tidak tahu kenapa. Tolong Baginda, aku takut kalau lukisan ini akan membuat kekacauan." Raja mengelus janggutnya. Kalau begitu kita perlu orang cerdik untuk menyelidiki ini." Seorang penjaga berbisik, "Baginda, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas?" Mata raja berbinar. Tentu, dia pasti punya cara cerdik. Maka utusan istana pun dipanggil untuk menjemput Abu Nawas. Abu Nawas tiba di istana dan menatap lukisan itu dengan penuh minat. Ia berjalan ke kiri lalu ke kanan. Benar saja, wajah di dalam lukisan berubah seolah-olah hidup. "Menarik," gumam Abu Nawas sambil mengelus dagunya. "Tapi apakah ini benar-benar kutukan atau ada sesuatu yang lain?" Abu Nawas meminta agar lukisan itu dibawa ke tempat terang, lalu ia mengamati dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. "Baginda, aku tahu apa yang terjadi," serunya. Raja dan semua orang menatapnya dengan penuh harap. "Lukisan ini tidak hidup, tidak juga dikutuk," kata Abu Nawas. "Ini hanyalah ilusi." Semua orang terkejut. "Ilusi?" Abu Nawas mengangguk. Pelukis ini memiliki bakat luar biasa. Ia menggunakan teknik bayangan dan pencahayaan yang sangat halus, sehingga ketika kita melihatnya dari sudut berbeda, ekspresinya tampak berubah. Ini bukan sihir, melainkan seni tingkat tinggi. Pelukis tua itu terperangah. "Jadi, lukisan ini bukan dikutuk?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, kau hanya terlalu berbakat hingga kau sendiri tidak menyadari kehebatanmu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa. Jadi ini bukan kutukan, melainkan mahakarya." Raja sangat terkesan dengan lukisan itu. Ia berkata, "Aku ingin kau melukis wajahku dengan teknik yang sama." Pelukis tua itu gemetar. "Tapi, Baginda, bagaimana jika ekspresi wajah Baginda berubah sendiri?" Raja mengangguk bijak.
Itu bagus. Jika aku sedang marah, biarkan lukisanku tampak tersenyum agar rakyat tidak takut. Jika aku sedang bosan, biarkan lukisanku terlihat bersemangat agar orang-orang tetap hormat. Ini akan menjadi lukisan terbaik sepanjang masa. Semua orang di istana bertepuk tangan. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sekantong emas. Namun saat Abu Nawas hendak pergi, ia berkata, "Baginda, jika suatu hari ada lukisan yang benar-benar hidup, aku mohon jangan memintaku berbicara dengannya. Aku takut kalau lukisan itu lebih cerdik dariku." Semua orang tertawa dan nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang paling cerdik di negeri itu. Cerita selanjutnya, Abu Nawas di Kerajaan Bunga Ajaib. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Burung-burung berkicau riang dan angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput yang segar. Namun, kenikmatan pagi Abu Nawas terusik ketika seorang pria tua berjanggut putih panjang mengenakan jubah hijau yang aneh muncul entah dari mana. "Assalamualaikum, wahai Abu Nawas yang termasyhur," sapa pria itu dengan suara berat. Abu Nawas melirik dengan mata setengah mengantuk. "Waalaikumsalam. Kalau kamu utusan penagih utang, datang saja nanti sore. Saya masih menikmati hidup pagi ini." Pria tua itu tertawa. "Bukan, aku bukan penagih utang. Aku adalah penjaga gerbang kerajaan Bunga Ajaib. Raja kami, Baginda Taman, ingin bertemu denganmu." Abu Nawas mendengus sambil menyilangkan tangan. "Kerajaan Bunga Ajaib? Dengar Pak Tua, kalau ini jebakan agar saya jadi tukang kebun, saya tidak tertarik." Pria itu mengibaskan tongkat kayunya yang ujungnya berbentuk bunga. "Percayalah, ini bukan pekerjaan kebun biasa. Tapi kalau kau mau ikut, kami akan membawamu ke dunia yang penuh keajaiban." Mata Abu Nawas langsung berbinar. "Wah, kalau ada teh gratis di sana, aku ikut." Pria tua itu tersenyum lebar. Dengan sekali hentakan tongkatnya, mereka berdua terbang melayang seperti daun tertiup angin. Abu Nawas hampir saja menumpahkan tehnya, tetapi dengan kecekatan luar biasa, dia berhasil mempertahankannya. Mereka mendarat di tempat yang luar biasa indah. Segala sesuatu di sana berwarna-warni dan harum semerbak. Bangunan istana tersusun dari bunga-bunga mawar yang terus bermekaran tanpa layu. Jalanannya dilapisi kelopak bunga lili putih yang lembut. Para penduduknya adalah makhluk berbentuk manusia dengan daun hijau sebagai rambut mereka. "Selamat datang di Kerajaan Bunga Ajaib," sambut Raja Taman, seorang pria besar bermahkota bunga matahari yang tersenyum ramah. "Terima kasih Baginda," ujar Abu Nawas sambil membungkuk sopan. "Saya merasa seperti berada di toko bunga raksasa." Raja Taman tertawa. "Kami memanggilmu ke sini karena ada masalah besar, Abu Nawas. Setiap malam, bunga-bunga di kerajaan ini layu dan kehilangan warnanya. Jika ini terus berlanjut, seluruh kerajaan akan binasa." Abu Nawas mengangguk serius. "Itu masalah berat. Bunga layu itu seperti dompet kering, bikin hidup nggak enak." "Tepat sekali," seru Raja Taman. "Kami tidak tahu penyebabnya, tapi setiap malam terdengar suara tawa aneh sebelum bunga-bunga layu." Suara tawa? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Biasanya kalau ada yang ketawa malam-malam tanpa alasan, itu antara orang bahagia atau penjahat. "Saya akan menyelidiki malam ini, Baginda." Raja Taman memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan tikar dan teh di taman istana. Abu Nawas duduk dengan tenang menunggu malam tiba. Malam mulai turun. Bintang-bintang bersinar terang
tetapi bunga-bunga mulai kehilangan warna cerahnya. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba, dari balik semak-semak terdengar suara tawa keras. Hahaha, bunga-bunga bodoh ini tak bisa melawan si penghisap warna. Dari kegelapan muncul makhluk kecil berbentuk manusia dengan tubuh yang terbuat dari asap hitam pekat. Matanya berkilat seperti bara api. "Siapa engkau?" tanya Abu Nawas dengan tenang. "Aku adalah penghisap warna. Aku membuat bunga-bunga ini layu setiap malam." Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas tersenyum sinis. "Wah, kerjaanmu kurang berfaedah sekali. Nggak ada hobi lain selain merusak taman orang?" Penghisap warna tersinggung. "Diam kau, aku makhluk paling hebat di dunia bunga." "Hebat apanya?" ejek Abu Nawas. "Kalau benar hebat, coba hisap warna tehku ini." Makhluk itu merasa tertantang. Dengan penuh percaya diri, ia melayang mendekati cangkir teh Abu Nawas. Saat itulah Abu Nawas dengan cepat menyiramkan teh panas langsung ke tubuh makhluk itu. "Ah, panas, panas!" jerit penghisap warna sambil mengecil dan akhirnya lenyap menjadi uap tipis yang hilang ditelan angin malam. Pagi harinya, bunga-bunga di kerajaan bunga ajaib kembali bermekaran dengan warna yang lebih cerah dari sebelumnya. Penduduk kerajaan bersorak gembira. Raja Taman memeluk Abu Nawas dengan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaan kami. Sebagai tanda terima kasih, mintalah apa saja yang kau inginkan." Abu Nawas berpikir sejenak. "Baginda, bolehkah saya meminta sekantong biji bunga yang bisa tumbuh tanpa disiram? Saya malas menyiram bunga di rumah." Raja Taman tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Permintaanmu akan kami penuhi." Setelah menerima biji bunga ajaib itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati riang. Kini halaman rumahnya penuh dengan bunga indah yang tumbuh tanpa perlu disiram. Sambil menikmati teh paginya, Abu Nawas tersenyum puas. Kalau hidup bisa semudah ini, siapa yang butuh repot? Dan begitulah Abu Nawas menambah satu lagi kisah unik dalam hidupnya. Kisah tentang bagaimana ia mengalahkan makhluk jahat hanya dengan secangkir teh. Abu Nawas dan topi yang mengabulkan keinginan. Pagi itu Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya, menggaruk kepala sambil berpikir keras. Hari-harinya belakangan ini terasa biasa saja. Tidak ada tantangan dari raja yang biasanya suka menjebaknya. Tidak ada tetangga yang minta solusi aneh-aneh. Dan bahkan kucing tetangganya yang biasa mencuri ikan pun sedang berpuasa. Hidup ini jadi hambar tanpa kejutan, gumam Abu Nawas sambil menghela napas panjang. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua dengan janggut panjang putih yang tampak seperti baru keluar dari hutan. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam seperti orang yang tahu banyak rahasia dunia. "Assalamualaikum, Abu Nawas," sapa lelaki tua itu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas dengan senyum ramah. "Wahai orang tua, apa yang membawamu ke sini? Kalau engkau mau meminjam uang, maaf, aku juga sedang berpuasa dari kekayaan." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Bukan uang yang aku cari. Aku membawa sesuatu yang mungkin bisa membuat hidupmu lebih berwarna." Dari dalam kantong lusuhnya, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah topi coklat sederhana. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, tetapi ada aura misterius yang membuat Abu Nawas penasaran. "Apa ini? Topi bekas untuk menutupi kebotakan?" tanya Abu Nawas dengan nada mencibir. Lelaki tua itu menggeleng. "Ini bukan topi biasa.
Barang siapa memakainya dan mengucapkan keinginannya dengan hati yang tulus, maka keinginan itu akan terkabul. Tapi ingat, topi ini tidak akan bekerja jika engkau serakah atau berniat jahat. Abu Nawas menyipitkan matanya penuh curiga. Kalau benar topi ini ajaib, kenapa engkau sendiri masih berjalan kaki dan berpenampilan lusuh? Lelaki tua itu tersenyum bijak. Karena aku lebih suka berjalan kaki daripada terbang dengan keajaiban. Lagi pula, aku sudah terlalu tua untuk memiliki keinginan besar. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas menerima topi itu. Baiklah, mari kita uji kebenaran omonganmu, katanya penuh semangat. Ia mengenakan topi itu dan berbisik, aku ingin ada sepiring roti hangat dengan mentega di depanku. Puff, dalam sekejap sepiring roti hangat dengan mentega muncul di atas meja. Abu Nawas ternganga. Subhanallah, ini benar-benar ajaib. Dengan mata berbinar, Abu Nawas segera menyusun rencana iseng. Wah, aku bisa bersenang-senang dengan ini. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengenakan topi ajaibnya. Ia melihat seorang pedagang yang terkenal pelit sedang menghitung uangnya dengan wajah sombong. Abu Nawas tersenyum nakal. Sambil menyentuh topinya, ia berbisik, aku ingin uang di kantong pedagang itu berubah menjadi daun pisang. Dalam sekejap, wajah pedagang itu berubah pucat. Ia membuka kantongnya dan melihat tumpukan daun pisang yang berdesakan di dalamnya. Astagfirullah, uangku kemana? Ini sihir, teriaknya panik. Para pembeli yang tahu betapa pelitnya pedagang itu tertawa terbahak-bahak. Mungkin Allah ingin kau belajar berbagi, wahai pedagang, seru salah satu pembeli. Tidak puas dengan satu keisengan, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, ia melihat seekor kambing yang sedang makan sayur di lapak seorang penjual. Aku ingin kambing itu bisa berbicara dan meminta maaf, bisik Abu Nawas sambil menyentuh topinya. Ajaibnya, kambing itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berat, maafkan aku pak, sayurmu terlalu menggoda. Penjual sayur itu terkejut sampai hampir pingsan. Astagfirullah, kambing bisa bicara? Ini pasti ulah Abu Nawas. Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan perjalanan. Namun, kesenangan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Malam harinya, seorang utusan dari istana datang mengetuk pintu rumahnya. Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu denganmu sekarang juga. Abu Nawas menghela napas. Wah, ini pasti ada masalah besar, gumamnya sambil mengenakan topi ajaibnya. Di istana, raja yang dikenal suka mencoba hal-hal aneh langsung menatap Abu Nawas dengan penuh selidik. Aku dengar kau memiliki topi yang bisa mengabulkan keinginan. Buktikan itu padaku. Abu Nawas tersenyum licik. Baginda, topi ini hanya bekerja jika keinginan tidak serakah dan tidak menyakiti orang lain. Raja berpikir sejenak. Baiklah, aku ingin istanaku dipenuhi dengan aroma bunga mawar yang harum. Abu Nawas mengenakan topinya dan berbisik, aku ingin istana ini harum seperti taman mawar. Dalam sekejap, aroma bunga mawar memenuhi ruangan. Raja tersenyum puas. Luar biasa, topi ini benar-benar ajaib. Namun tiba-tiba, seekor lebah raksasa muncul entah dari mana dan mulai terbang mengelilingi raja. Astagfirullah, apa ini? Teriak raja panik. Abu Nawas tertawa sambil berkata, Baginda, mungkin lebah itu juga ingin menikmati keharuman istana. Setelah kejadian itu,
raja memutuskan untuk tidak lagi meminta hal-hal aneh. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas. Namun, keesokan paginya, topi ajaib itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Abu Nawas hanya tersenyum bijak. Mungkin topi itu memang hanya datang sementara untuk mengingatkan kita bahwa keajaiban sebenarnya ada di hati yang tulus dan niat yang baik, gumamnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tetap menjadi legenda di kalangan rakyat. Meski topinya hilang, cerita tentang petualangannya dengan topi ajaib itu selalu membuat orang tertawa dan berpikir bahwa hidup memang lebih indah dengan sedikit keisengan yang cerdas. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan harta karun di langit. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk malas di depan rumahnya. Seperti biasa, pikirannya melayang-layang antara mencari akal untuk menghindari masalah dan memikirkan cara menikmati hidup tanpa bekerja keras. Seandainya ada harta karun jatuh dari langit, gumamnya sambil memandangi burung-burung yang terbang bebas. Aku tak perlu lagi repot-repot berpikir bagaimana mengakali raja yang selalu ingin menjebakku. Tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan, dan dari jauh tampak seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang berjalan mendekat. Pakaian lusuhnya berkibar-kibar seperti bendera yang diterpa angin badai. "Assalamualaikum, Abu Nawas," sapa lelaki itu dengan suara berat. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sambil memicingkan mata. "Siapa kau? Jangan bilang kau malaikat yang turun karena salah jadwal." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Aku bukan malaikat, tetapi aku datang membawa kabar penting. Ada harta karun besar yang tersembunyi di langit, dan hanya engkau yang cukup cerdas untuk mendapatkannya." Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. "Harta karun di langit? Kau pasti sedang bercanda. Kalau benar begitu, burung-burung pasti sudah jadi saudagar kaya." Orang tua itu tersenyum misterius. "Jika kau berani, datanglah ke Bukit Angin pada malam bulan purnama. Di sana, langit akan membuka rahasianya." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menghilang begitu saja, seolah disapu angin. Abu Nawas hanya bisa menggaruk kepala. "Wah, ini pasti petualangan yang menarik," pikir Abu Nawas. "Siapa tahu aku pulang dengan sekantong emas." Malam bulan purnama tiba. Dengan membawa bekal roti, air, dan sehelai selimut tipis, Abu Nawas memulai perjalanannya ke Bukit Angin. Jalannya terjal dan penuh batu licin. Angin berhembus kencang seperti sedang berlomba siapa yang bisa membuat Abu Nawas terpeleset lebih dulu. Siapa yang bilang mencari harta karun itu mudah?" keluh Abu Nawas sambil mendaki. "Kalau tahu begini, aku lebih baik tidur di rumah." Setelah beberapa jam yang melelahkan, akhirnya Abu Nawas sampai di puncak bukit. Bulan purnama bersinar terang dan bintang-bintang tampak berkelap-kelip seperti permata. "Baiklah wahai langit," seru Abu Nawas dengan nada menantang. "Mana harta karun yang kau janjikan? Jangan membuatku mendaki sia-sia." Tiba-tiba angin berhenti. Langit yang tadinya tenang mulai berpendar dengan cahaya berwarna-warni. Suara besar menggema dari atas, "Wahai Abu Nawas, jika kau ingin harta karun ini, kau harus menjawab 3 teka-teki. Jika kau gagal, kau akan terbangun besok pagi di kubangan kerbau." Abu Nawas terbelalak. "Wah, ini taruhan yang berat. Tapi baiklah, aku siap." Suara dari langit mulai melontarkan teka-teki pertama. "Apa yang selalu ada di depanmu, tetapi tidak pernah bisa kau sentuh?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Mudah."
Jawabannya adalah masa depan. Langit bergetar tanda puas. Benar, sekarang teka-teki kedua. Apa yang semakin kau ambil, semakin besar kekosongannya. Abu Nawas menggaruk kepalanya. Ini seperti pertanyaan jebakan, tapi aku tahu jawabannya. Lubang. Langit kembali bergemuruh. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Kini teka-teki terakhir. Apa yang bisa membuat orang miskin tertawa dan orang kaya menangis? Abu Nawas tertawa kecil. Wah, itu mudah sekali. Jawabannya adalah pajak. Langit berguncang hebat, seolah tidak percaya bahwa Abu Nawas bisa menjawab semuanya dengan benar. Kau benar, wahai Abu Nawas, harta karun ini milikmu. Dari celah langit, sebuah peti besar perlahan turun. Peti itu berkilauan seperti dihiasi permata. Dengan penuh rasa penasaran, Abu Nawas membuka penutupnya. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat isi peti tersebut. Bukannya emas atau permata, yang ada di dalamnya hanyalah tumpukan jerami kering. Jerami? Mana harta karunnya? Seru Abu Nawas kecewa. Suara dari langit kembali bergema. Wahai Abu Nawas, jerami ini adalah simbol kerja keras dan kebijaksanaan. Jika kau cukup bijak, kau akan tahu cara mengubah jerami menjadi emas. Abu Nawas menghela napas panjang. Wah, kau benar-benar langit yang pandai bermain kata. Tapi aku tidak bisa membayar utang dengan filosofi jerami. Tiba-tiba, salah satu helai jerami berkilau dan berubah menjadi sekeping emas. Abu Nawas terbelalak. Subhanallah, ini baru harta karun yang nyata. Dengan peti berisi jerami ajaib, Abu Nawas turun dari bukit. Sesampainya di desa, orang-orang langsung berkumpul ingin tahu apa yang terjadi. Wahai Abu Nawas, apa yang kau bawa dari langit? Tanya salah satu tetangganya. Abu Nawas tersenyum lebar. Aku membawa jerami yang bisa berubah jadi emas, tapi hanya untuk mereka yang tahu cara menghargai jerami. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, tetapi Abu Nawas tetap menjadi legenda. Sejak hari itu, cerita tentang petualangannya mencari harta karun di langit selalu dikenang dengan gelak tawa. Dan siapa yang tahu, mungkin di suatu tempat jerami-jerami Abu Nawas masih menyimpan keajaiban bagi mereka yang cukup bijak untuk melihatnya. Cerita selanjutnya, petualangan Abu Nawas di hutan berbisik. Suatu hari yang panas, Abu Nawas sedang bersantai di bawah pohon sambil makan roti dan keju, menikmati hidup seperti biasanya. Tapi seperti hukum alam, kalau hidup Abu Nawas mulai nyaman, pasti ada masalah yang datang. Benar saja, seorang utusan kerajaan tiba-tiba muncul, berlari terburu-buru dengan wajah panik, seperti baru melihat jin tanpa izin kerja. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu, sekarang juga. Abu Nawas mendesah. Kenapa setiap kali aku dipanggil raja, aku merasa ada sesuatu yang tidak menguntungkan bagiku? Tetapi menolak panggilan raja sama saja seperti menolak makan siang gratis, tidak mungkin. Jadi, dengan setengah hati, Abu Nawas pergi ke istana. Setibanya di istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Abu Nawas, kau pasti sudah mendengar tentang hutan berbisik? Abu Nawas mengernyit. Hutan apa, Baginda? Hutan diskusi? Hutan debat? Hutan berbisik, Abu Nawas. Konon, siapapun yang masuk ke dalamnya akan mendengar suara-suara aneh. Banyak yang tak kembali. Aku ingin kau masuk ke sana dan membuktikan apakah itu kutukan, jin jahat, atau hanya penduduk yang suka bergosip di antara pepohonan. Abu Nawas ingin menolak, tapi melihat raja sudah berkacak pinggang seperti guru yang menemukan murid mencontek, ia tahu tidak ada pilihan lain. Maka dengan sekarung roti, kendi air,
dan doa yang tidak terlalu yakin, Abu Nawas pun berangkat. Begitu ia melangkah masuk, suasana hutan terasa aneh. Angin bertiup sepoi-sepoi, tapi di antara desirannya terdengar suara samar-samar. Kembalilah, kau tidak akan selamat. Abu Nawas berhenti sejenak. Ini pertama kalinya aku diteror sebelum aku melakukan kejahatan. Biasanya kan terbalik. Suara itu terus berbisik, membuat bulu kuduknya merinding. Tapi sebagai orang yang sering berurusan dengan masalah aneh, ia tidak langsung panik. Ia mencoba melacak sumber suara, dan setelah berjalan beberapa langkah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Seekor kucing duduk di dahan pohon, menatapnya dengan tajam. Tunggu, jangan bilang kalau suara tadi datang darimu. Kucing itu hanya mengaum malas, seolah berkata, aku hanya cameo di cerita ini, lanjutkan perjalananmu. Merasa masih ada yang lebih aneh di depan, Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Semakin jauh ia masuk ke hutan, suara bisikan semakin jelas. Kali ini terdengar lebih menyeramkan. Jangan mendekat. Pergilah sebelum terlambat. Abu Nawas mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah pohon besar dengan lubang di tengahnya. Suara itu terdengar berasal dari sana. Dengan hati-hati ia mengintip ke dalam lubang pohon dan menemukan sesuatu yang sangat tidak ia duga. Seekor burung beo sedang duduk nyaman di dalamnya. Abu Nawas melongo. Jadi, kau yang membuat suara menyeramkan itu? Burung beo itu menatapnya, lalu dengan nada menyeramkan berkata, pergilah, kau tidak akan keluar hidup-hidup. Abu Nawas menghela napas. Ini bukan hutan berhantu, ini hutan siaran ulang. Ternyata burung beo ini sudah lama tinggal di hutan dan menirukan suara orang-orang yang tersesat sebelumnya. Setiap kali ada orang baru masuk, burung ini hanya mengulang kata-kata terakhir orang-orang yang panik sebelumnya. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Jadi, yang selama ini ditakuti orang-orang hanyalah seekor burung komentator. Burung itu berkicau lagi. Kali ini dengan suara berbeda. Aku lapar. Ada yang bawa camilan? Abu Nawas terkikik. Ini hantu yang jujur. Nih, roti. Burung itu mematuk roti dengan semangat. Setelah puas tertawa, Abu Nawas menyadari ada pertanyaan lain yang harus dijawab. Kemana orang-orang yang tak pernah kembali dari hutan ini? Ia berkeliling lebih jauh dan akhirnya menemukan sekelompok penduduk desa yang tersesat. Mereka sedang duduk di sekitar api unggun, wajah penuh kecemasan. Kenapa kalian tidak keluar? Tanya Abu Nawas. Seorang pria menjawab, kami terlalu takut. Suara itu bilang kita tidak akan selamat. Abu Nawas mendesah, astaga. Kalian tersesat hanya karena takut pada burung beo. Penduduk desa saling berpandangan. Burung? Abu Nawas menunjuk burung di bahunya. Burung itu langsung berkata, lari, kau dalam bahaya. Wajah penduduk pucat. Abu Nawas cepat-cepat menenangkan mereka. Tenang, tenang. Itu cuma burung beo yang suka drama. Kalian bisa keluar dari sini dengan aman. Setelah sedikit dibimbing dan diyakinkan kalau burung ini bukan jin yang menyamar, mereka akhirnya keluar dari hutan bersama Abu Nawas. Sesampainya di istana, Raja hampir tidak percaya melihat Abu Nawas kembali dengan selamat bersama penduduk yang hilang dan seekor burung di pundaknya. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Baginda, kata Abu Nawas sambil membungkuk. Perkenalkan, dalang di balik hutan berbisik. Burung beo paling berbakat di kerajaan. Raja mengernyit. Burung itu menatap raja,
dan dengan suara menggelegar berkata, "Baginda tampan sekali hari ini." Seisi istana hening. Lalu raja tertawa terbahak-bahak. Burung ini lebih tahu cara mengambil hati raja daripada menteriku sendiri. Sejak hari itu, burung beo dari hutan berbisik menjadi maskot kerajaan. Dan Abu Nawas, ia mendapat hadiah besar dari raja, meskipun sebenarnya ia hanya menangkap burung cerewet. Sementara itu, burung beo menikmati hidup barunya di istana, dengan makanan mewah dan tempat tidur empuk, sambil tetap membisikkan suara menyeramkan di malam hari hanya untuk iseng. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan kota di bawah laut. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya dengan wajah masam. Ini pertanda buruk. Biasanya kalau wajah raja seperti ini, ada masalah aneh yang akan segera dilemparkan ke Abu Nawas. Benar saja. Begitu Abu Nawas datang, sang raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." Abu Nawas menghela napas. "Baginda, kapan terakhir kali Anda memberi saya tugas yang wajar?" Raja tersenyum licik. "Ini tugas yang sangat istimewa. Aku ingin kau pergi ke kota di bawah laut." Abu Nawas langsung mengerutkan dahi. "Tunggu, kota di bawah laut? Itu hanya legenda, Baginda." "Justru itu. Aku ingin tahu apakah kota itu benar-benar ada atau hanya cerita kosong. Aku telah mengutus banyak orang, tapi tak ada satu pun yang kembali dengan kabar. Kau satu-satunya orang yang cukup cerdik untuk memecahkan misteri ini." Abu Nawas menelan ludah. Atau satu-satunya yang cukup bodoh untuk tidak bisa menolak. "Berangkat besok pagi," kata raja sambil bertepuk tangan. Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah, baiklah. Tapi kalau aku tidak kembali, tolong jangan jual rumahku." Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pelabuhan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi ia bertanya kepada para nelayan, "Hei, kalian pernah dengar tentang kota di bawah laut?" Seorang nelayan tua menggaruk kepala. "Ah, itu hanya cerita orang tua. Katanya ada kota di dasar laut dengan istana emas dan makhluk-makhluk aneh. Tapi siapa yang bisa membuktikan? Yang mencoba menyelam ke sana tak pernah kembali." Abu Nawas berpikir sejenak. Mungkin mereka tidak kembali karena mereka lupa jalan pulang. "Bisa jadi," kata nelayan itu. "Atau mungkin mereka sibuk makan ikan bakar di bawah sana." Abu Nawas berpikir keras. Ia butuh cara untuk pergi ke dasar laut tanpa mati tenggelam. Lalu ia melihat sesuatu yang menarik. Seekor bebek sedang mengapung di air tanpa tenggelam. Matanya berbinar. "Aku punya ide." Abu Nawas kembali ke kota dan mengumpulkan banyak labu kering. Ia mengikat labu-labu itu ke tubuhnya seperti pelampung. Penduduk desa yang melihat hanya bisa geleng-geleng kepala. "Abu Nawas, kau mau menyelam atau mau jadi salad buah?" "Tentu saja menyelam. Labu ini akan membuatku tetap mengapung, jadi aku bisa perlahan-lahan menyelam tanpa tenggelam." Penduduk desa masih bingung, tapi Abu Nawas tak peduli. Dengan penuh percaya diri, ia berjalan ke tepi pantai dan mulai berenang menggunakan labu-labu pelampungnya. Awalnya berjalan lancar hingga tiba-tiba, "Hei, ada ikan raksasa!" Seekor ikan besar tiba-tiba melompat keluar dari air dan menelan Abu Nawas bulat-bulat. Penduduk desa yang melihat langsung panik. Ya ampun, Abu Nawas dimakan ikan. Raja pasti marah besar kalau tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam perut ikan, Abu Nawas masih hidup.
Di dalam perut ikan, Abu Nawas mencoba tetap tenang. Baiklah, ini tidak sesuai rencana, tapi setidaknya aku masih bisa bernapas. Ia meraba-raba sekelilingnya. Perut ikan ini cukup luas, bahkan ada sisa-sisa kapal dan peti harta karun di dalamnya. Wah, kalau begini aku bisa buka toko barang bekas. Tiba-tiba ia melihat ada pintu kecil di dasar perut ikan. Apa ini? Dengan hati-hati Abu Nawas membuka pintu itu dan biur, ia terjatuh ke dalam air dan tiba-tiba mendapati dirinya berada di sebuah tempat aneh. Abu Nawas terkejut. Ia melihat bangunan-bangunan megah berlapis emas, lampu-lampu berkilauan, dan makhluk-makhluk laut yang berjalan layaknya manusia. Jadi, kota di bawah laut itu benar-benar ada. Seekor kepiting besar yang mengenakan mahkota mendekatinya. Selamat datang manusia, kau tamu pertama kami dalam 100 tahun. Abu Nawas melongo. Tunggu, kau bisa bicara? Tentu saja, kami semua bisa bicara. Hanya saja kami malas ngobrol dengan manusia yang tidak sopan. Abu Nawas masih bingung, tapi ia segera sadar. Ini kesempatan emas untuk membawa berita bagi raja. Selama beberapa hari, Abu Nawas tinggal di kota di bawah laut. Ia belajar bagaimana penduduk kota itu hidup, makan sup ganggang hijau yang rasanya seperti kaus kaki basah, dan bahkan bermain catur dengan ubur-ubur. Tapi akhirnya ia harus kembali ke permukaan. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tanyanya pada Raja Kepiting. Sederhana, kau hanya perlu kembali melalui perut ikan yang membawamu ke sini. Abu Nawas terdiam. Tunggu, maksudmu aku harus masuk ke mulut ikan lagi? Raja Kepiting mengangguk. Jangan khawatir, ikan itu vegetarian. Dia cuma suka iseng menelan orang. Dengan berat hati, Abu Nawas kembali ke ikan raksasa, masuk ke mulutnya, dan dalam waktu singkat, ikan itu memuntahkannya kembali ke pantai. Penduduk desa yang melihat langsung tercengang. Astaga, Abu Nawas kembali. Abu Nawas segera pergi ke istana dan menceritakan semuanya kepada Raja Harun al-Rashid. Raja terkejut. Jadi kota di bawah laut benar-benar ada? Ya, Baginda. Saya bahkan sempat bermain catur dengan ubur-ubur. Raja masih sulit mempercayai cerita ini, tapi melihat Abu Nawas yang basah kuyup berbau ikan dan membawa karang berkilau sebagai bukti, ia akhirnya yakin. Abu Nawas, kau memang orang paling cerdik di kerajaan ini. Aku akan memberimu hadiah besar. Dan begitulah Abu Nawas mendapat hadiah besar. Meskipun ia masih trauma setiap kali melihat ikan besar di pasar. Sementara itu di dasar laut, Raja Kepiting berkata kepada rakyatnya, manusia itu memang aneh. Mereka takut ikan besar, padahal kami di sini takut sandal jepit yang hanyut. Cerita selanjutnya, rahasia Abu Nawas di balik gunung berapi tertidur. Suatu pagi yang damai, Abu Nawas sedang menikmati hidup. Ia duduk santai di bawah pohon sambil makan roti dan minum teh hangat. Burung berkicau, angin sepoi-sepoi, dan yang paling penting, tidak ada masalah. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba seorang utusan kerajaan datang dengan napas terengah-engah. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera. Abu Nawas menatap langit. Kenapa setiap kali hidupku mulai nyaman, selalu ada masalah yang datang? Namun, menolak panggilan raja sama saja seperti menolak makanan gratis, tidak mungkin. Maka, dengan berat hati, Abu Nawas berangkat ke istana. Begitu tiba di istana, Abu Nawas melihat Raja Harun al-Rashid sedang berdiri di balkon menatap jauh ke arah pegunungan. Abu Nawas,
Aku punya tugas besar untukmu, seru sang raja. Abu Nawas tersenyum kecut. Saya yakin Baginda tidak akan meminta saya untuk memeriksa kebun istana, bukan? Raja menunjuk ke arah gunung di kejauhan. Lihat gunung berapi itu. Orang-orang bilang itu gunung berapi tertidur, tetapi beberapa penduduk desa melaporkan melihat asap tipis keluar dari puncaknya. Mereka khawatir gunung itu akan meletus dan menghancurkan desa. Abu Nawas mengangguk-angguk. Jadi, Baginda ingin saya menghentikan gunung itu dari meletus? Tepat sekali. Abu Nawas membelalakkan mata. Baginda, saya bisa banyak hal, tapi saya bukan penyihir yang bisa menyuruh gunung berhenti marah. Tapi engkau adalah Abu Nawas. Kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara unik, itu pasti kau, kata raja dengan penuh keyakinan. Abu Nawas menghela napas. Baiklah, tapi kalau saya tidak kembali, tolong jangan jual sandal saya. Abu Nawas memulai perjalanannya ke gunung berapi. Penduduk desa memberinya bekal roti, air, dan beberapa doa agar tidak meledak bersama gunung. Setelah perjalanan panjang, Abu Nawas akhirnya tiba di kaki gunung. Ia mendongak dan melihat asap tipis memang keluar dari puncaknya. Ia bergumam, mungkin benar gunung ini akan meletus, atau mungkin ini cuma gunung yang sedang merokok setelah makan berat. Tapi sebagai orang cerdik, Abu Nawas tidak langsung naik ke puncak. Ia mulai mencari informasi dari para penduduk desa di sekitar gunung. Seorang kakek tua memberitahu, gunung ini sudah lama tertidur, tapi dulu kakek saya pernah bilang ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Abu Nawas mengerutkan dahi. Sesuatu? Seperti apa? Kakek saya bilang, ada gua rahasia di dekat puncak gunung yang menyimpan misteri besar. Tapi tak ada yang berani mencarinya. Mendengar kata rahasia, Abu Nawas langsung bersemangat. Baiklah, kalau ada rahasia, itu berarti ada peluang untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Setelah mendaki dengan susah payah dan hampir jatuh beberapa kali karena keasikan bernyanyi, Abu Nawas akhirnya menemukan gua yang dimaksud. Gua itu tersembunyi di balik bebatuan besar dan tertutup semak-semak tebal. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gua. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dinding gua terasa hangat dan udara di dalamnya berbau. Masakan? Abu Nawas makin penasaran. Ia berjalan lebih dalam dan akhirnya menemukan sebuah dapur bawah tanah lengkap dengan periuk besar, tungku api, dan seorang pria tua berjanggut panjang yang sedang memasak. Abu Nawas melongo. Apa-apaan ini? Pria tua itu menoleh kaget. Siapa engkau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Saya bisa tanya hal yang sama. Anda siapa dan kenapa ada dapur di dalam gunung berapi? Pria tua itu mendesah. Namaku Bapak Juru Masak. Aku sudah tinggal di sini selama puluhan tahun, memasak makanan di atas api alami dari gunung berapi ini. Abu Nawas menggaruk kepala. Tunggu, jadi asap yang keluar dari gunung itu bukan tanda gunung akan meletus, tapi cuma asap dari dapur ini? Pria tua itu mengangguk malu. Aku suka memasak sup daging dengan api besar. Mungkin aku terlalu bersemangat belakangan ini. Abu Nawas terdiam. Seluruh desa panik, raja cemas, dan ia harus mendaki gunung hanya untuk menemukan seorang kakek yang terlalu semangat memasak. Ia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jadi yang menyebabkan kepanikan ini cuma seorang juru masak berbakat? Wah, ini harus kuceritakan pada raja.
Setelah memastikan bahwa gunung itu benar-benar tidak akan meletus, Abu Nawas turun kembali ke desa dan kembali ke istana untuk melaporkan temuannya. Raja Harun al-Rashid menatapnya dengan serius. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah gunung itu akan meletus?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, Baginda. Asap yang keluar dari gunung itu bukan berasal dari magma, tapi dari dapur rahasia seorang juru masak yang tinggal di dalam gua." Seluruh istana terdiam. Raja mengangkat alis. "Tunggu. Maksudmu ada orang yang tinggal di dalam gunung dan memasak di sana?" "Tepat sekali, Baginda. Gunung ini bukan akan meletus, tapi mungkin sedang membuat gulai kambing." Para menteri menahan tawa, sementara raja sendiri tercengang. "Abu Nawas, kau benar-benar selalu menemukan hal-hal yang tak masuk akal, tapi masuk akal pada saat yang sama." Raja akhirnya tertawa dan berkata, "Sebagai hadiah, aku ingin bertemu juru masak itu. Siapa tahu aku bisa menyuruhnya bekerja di dapur istana." Akhirnya, bapak juru masak dibawa ke istana, dan ternyata makanannya sangat lezat. Raja bahkan menyuruhnya memasak makanan kerajaan. Dan Abu Nawas, ia mendapat hadiah besar dan satu pelajaran berharga. Jangan pernah mengira gunung akan meletus sebelum memastikan tidak ada juru masak di dalamnya.